Supreme Martial God Technique. Bab 2131-2140. Bab 2131 dan setelahnya. Dia melihat beberapa pecahan batu abadi langit. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan-lahan memahami apa yang baru saja terjadi. Sepertinya pemikiran saya sebelumnya salah. Degradasi batu abadi langit yang saya lihat hanya dangkal. Faktanya adalah pada saat itu, tubuh fisik guru telah menyelesaikan transformasinya. Hanya saja, transformasinya berbeda dengan milikku. Aku bertransformasi secara keseluruhan, sedangkan istri Tuan bertransformasi seperti cangkang telur. Apa yang baru saja meledak seharusnya adalah lapisan luar dari batu abadi Tianxiong, dan tubuh fisik di dalamnya adalah yang asli. Tempat transformasi. Wu Yun berbisik diam-diam. Namun, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa Lian Ji sudah bangun saat ini. Matanya selalu terbuka. Demikian pula halnya dengan pernafasan. Namun, setelah sekian lama, tidak ada pergerakan. Ini sungguh tidak pantas. Istri Tuan. Wu Yun memanggil ragu-ragu. Tidak ada gerakan. Dia bahkan tidak menggerakkan matanya. Istri Tuan. Wu Yun memanggil lagi. Namun demikian pula, Lian Ji masih tidak melakukan gerakan apapun. Ups, mungkinkah ada yang tidak beres lagi? Kekhawatiran muncul lagi di benak Wu Yun. Siapa kamu? Tiba-tiba, seruan seperti lonceng perak terdengar. Wu Yun kaget saat mendengar suara ini. Namun dia segera menyadari bahwa suara itu milik Lian Ji. Melihat ke bawah, tentu saja, Lian Ji telah duduk dan menatapnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Padahal Lian Ji terlihat seperti wanita cantik berusia 30-an. Namun kulitnya bisa pecah karena pukulan, warnanya seputih giok hijau, dan corak wajah tanpa kerutan sedikit pun. Itu membuat orang merasa dia perempuan. Pada saat ini, penampilan ketakutan Lian Ji bahkan lebih seperti seorang gadis muda yang baru saja menjelajahi dunia. Namun fokus perhatian Wu Yun bukan pada hal ini. Yang dia perhatikan adalah mengapa Lian Ji tiba-tiba bertingkah seperti ini. Tidakkah dia jelas-jelas mengenaliku? Setelah dia berhasil membentuk kembali tubuhnya, bukankah hal pertama yang dia panggil adalah nama Dewa Perang? Tetapi mengapa kamu bertanya dengan panik, siapakah aku? Pada saat ini, banyak pertanyaan muncul di benak Wu Yun. Tapi dia juga dengan cepat memikirkan sebuah kemungkinan. Hei, mungkinkah karena ketidaklengkapan jiwa? Setelah memikirkan alasan ini, Wu Yun dengan cepat mencari catatan yang tersebar tentang hal-hal ini dalam ingatannya. Ini sebenarnya mengingatkannya pada beberapa kenangan dokumenter serupa. Sisa jiwa, dalam keadaan jiwanya, tidak jauh berbeda dengan pemikiran normal selama kecacatannya tidak terlalu serius. Dan jika jiwa yang tidak lengkap ini menyatu dengan tubuh fisik, maka kekurangannya akan segera terlihat. Selain itu, beberapa orang akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Beberapa akan kehilangan ingatannya dan menjadi kosong sama sekali. Beberapa mungkin kekurangan tendon dan mudah impulsif. Beberapa akan menjadi bodoh. Singkatnya, selama jiwa belum lengkap, asalkan menyatu dengan raga, pasti akan ada masalah terkait ketidaklengkapan tersebut. Hanya setelah menemukan cara untuk melengkapi jiwa Anda dapat kembali ke diri Anda yang asli. Saat ini, Lian Ji sepertinya kehilangan ingatannya. Istri Tuan. Wu Yun memanggil lagi. Reaksi Lian Ji masih tetap keras seperti biasanya. Siapa istri majikanmu? Jangan berteriak, siapa kamu, di mana kamu? Sambil berbicara dengan ngeri, mata indah Lian Ji terus-menerus melihat sekeliling. Itu tampak seperti rusa yang ketakutan. Seolah-olah dia takut dengan apa yang akan dilakukan Wu Yun padanya. Wu Yun tiba-tiba merasa sangat malu, bergegas keluar kamar, dan memanggil gadis-gadis itu masuk. Pada saat yang sama, dia menjelaskan secara singkat dan ringkas keadaan Lian Ji saat ini kepada para gadis. Gadis-gadis itu mengerti dan mulai maju untuk menghibur Lian Ji. Wanita secara alami merasa lebih mudah untuk berbicara satu sama lain. Hal itu pun membuat Lian Ji segera melepaskan pertahanan psikologisnya. Perlahan-lahan, kepanikan itu mereda. Melihat adegan ini, Wu Yun akhirnya merasa lega. Setelah bekerja keras berhari-hari, akhirnya semuanya tidak sia-sia.
Lian Ji berhasil dibangkitkan. Meski karena ketidaklengkapan jiwanya, Lian Ji kehilangan ingatan aslinya setelah kebangkitan. Namun, jika dibandingkan dengan permasalahan lainnya, dampak ini merupakan konsekuensi yang paling ringan. Bagaimanapun, ingatan dapat dipupuk secara perlahan jika Anda serius melakukannya. Terlebih lagi, meskipun budidaya tidak kembali, tidak akan mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, ketika saatnya tiba, Dewa Perang dapat menemukan cara untuk membantu Lian Ji memulihkan jiwanya. Bukan karena Wu Yun tidak mau mencari jalan, tapi dia tidak tahu kemana harus mencari atau bagaimana mencarinya. Oh, Tuan, saya telah membangkitkan istri saya. Saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Selanjutnya, saya serahkan urusan jiwa istri saya kepada Anda. Di pintu kamar, dia memandang Lian yang terhibur dan ditenangkan. Oleh gadis-gadis Ji, Wu Yun menghela nafas dan berbisik pada dirinya sendiri dengan ringan. Saya hanya tidak tahu, Guru, di mana Anda sekarang? Kemana Anda pergi? Saya yakin Anda belum mati. Setelah berbisik, Wu Yun meninggalkan ruangan setelah berhenti sejenak. Di luar, saya bertemu Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Saudaraku, bagaimana kabar istri majikan? Shenlong kecil bertanya. Situasinya mendesak sekarang. Wu Yun hanya menelepon gadis-gadis itu, tetapi tidak memberi tahu mereka berdua. Saat ini, dia juga menjelaskannya secara detail kepada mereka berdua. Setelah mendengar ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun Dewa Bela Diri tidak ada hubungannya dengan mereka, karena hubungan Wu Yun, mereka juga menyebut Dewa Bela Diri sebagai tuan mereka. Waktu berlalu cepat, hanya beberapa hari kemudian. Beberapa hari terakhir ini, ingatan Lian Ji masih kosong. Tapi dia perlahan-lahan menjadi akrab dengan kehidupan di lembah, dan juga dengan Wu Yun dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga secara paksa diindoktrinasi oleh para gadis tentang hubungannya dengan Dewa Perang. Meski agak membingungkan, Lian Ji selalu merasa nama Wu Lingtian terasa familiar, seolah-olah itu adalah nama yang terhubung dengan jiwanya. Dan Wu Yun telah tinggal di lembah selama berhari-hari. Ini juga waktunya untuk melanjutkan misi berikutnya, mencari Bai Lier. Bab 2132 menuju ke alam iblis. Beberapa hari kemudian, Wu Yun menemukan kesempatan dan memanggil gadis-gadis itu ke sisinya. Dia mengungkapkan maksudnya dengan sangat bijaksana. Di saat yang sama, dia juga menanyakan secara detail apakah gadis-gadis itu telah mendengar sesuatu tentang keberadaan Bai Lier setelah mereka naik. Karena, secara logika, Bai Lier seharusnya berada di dunia iblis. Tapi kenapa dia tidak mendapat kabar apapun tentang Bai Lier sebelum dia menjungkir balikkan dunia iblis? Pada saat itu, dia juga berpikir bahwa Bai Lier mungkin menggunakan beberapa metode untuk tinggal bersama Li Yanran dan yang lainnya daripada datang ke dunia iblis. Namun kemudian saya mengetahui bahwa Bai Lier hilang. Sebenarnya, ini bukan hanya masalah yang dikhawatirkan Wu Yun. Semua gadis juga sangat khawatir dengan keberadaan Bai Lier. Namun karena dia tidak ingin menambah tekanan pada Wu Yun, dia tidak berinisiatif untuk mengungkitnya. Tapi sekarang Wu Yun mengambil inisiatif untuk mengungkitnya, mereka segera memperjelas posisi mereka. Pada saat yang sama, Wu Yun diberitahu untuk menemukan cara menemukan Bai Lier. Yah, jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya. Wu Yun menghibur gadis-gadis itu, jangan khawatir. Namun, entah kenapa, dia selalu merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Saya tidak tahu firasat apa ini. Tapi saya selalu merasa sangat tidak nyaman. Ya, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Bai Lier. Karena, belum lagi Bai Lier, Bai Ling dan yang lainnya hampir mendapat masalah, bukan? Jika dia tidak tiba di lembah Yaoyun tepat waktu, dia mungkin tidak akan melihat Bai Ling dan yang lainnya sekarang. Oleh karena itu, Wu Yun khawatir sesuatu akan terjadi pada Bai Lier sebelum dia pergi ke dunia iblis, atau sebelum dia benar-benar menjadi terkenal di dunia iblis. Kalau begitu, bisa menjelaskan kenapa belum ada kabar tentang Bai Lier. Pada saat yang sama, pikiran itu tiba-tiba berhenti. Wu Yun tidak membiarkan pemikiran ini berlanjut. Tidak peduli apa yang terjadi pada Bai Lier. Bahkan jika itu berarti mencari di seluruh dunia iblis. Atau,
cari di seluruh negeri dongeng. Dia juga harus mencari tahu berita tentang Bai Lier. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Inilah sikap Wu Yun. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan Bai Lier dengan tenang karena dia sibuk dengan hal lain. Sekarang, kita harus menemukan Bai Lier. Tunggu aku, Lier, aku tahu, aku pasti salah menebak. Kamu sangat pintar dan pintar, tidak akan terjadi apa-apa padamu kan? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri diam-diam di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia melirik gadis-gadis itu. Kalian tinggal bersamaku dan tunggu aku di lembah. Sekarang, tak seorang pun di dunia peri akan mengancammu lagi. Tentu saja, jangan lupa berlatih, karena kali ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Berapa lama kamu akan pergi? Wu Yun mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu. Tapi kali ini, gadis-gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sangat setuju dengan kedua tangan untuk menemukan Bai Lier. Bahkan jika Wu Yun tidak mengizinkannya, mereka tetap ingin pergi bersamanya secara langsung. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada gadis-gadis itu, Wu Yun juga ingin mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Tentu saja, kali ini, dia tidak siap untuk terus membawa mereka berdua ke sana. Sebab, perjalanan Xiao Jin dan Xiao Shenlong dalam kultivasi mereka masih panjang, dan mereka perlu berkultivasi dengan cepat. Namun, setelah mengetahui masalah tersebut, baik Xiao Jin maupun Xiao Shenlong harus pergi bersama Wu Yun. Tidak peduli apa kata Wu Yun, mereka tidak mendengarkan. Naga kecil itu berkata, "Saudaraku, kami juga sangat khawatir dengan saudari Lier. Biarkan kami pergi bersamamu. Sedangkan untuk berkultivasi, kami juga dapat melakukan perjalanan dan memahami berbagai hal di dunia sambil mencari saudari Li. Rahasia semacam ini misterius, jadi bukanlah hal yang buruk untuk berkultivasi. Lagi pula, bagaimana jika kultivasimu sia-sia? Bukankah keselamatan saudari Lier lebih penting?" Setelah Xiao Shenlong selesai berbicara, Xiao Jin segera menindaklanjuti jalan. Ya, saudaraku, aku bisa mendengarkanmu dalam hal lain, tapi aku harus menemui Suster Lier. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka tidak peduli siapa yang melakukannya, aku pasti akan bersumpah, hancurkan 9 miliknya suku. Di akhir kata-katanya, ekspresi Xiao Jin berangsur-angsur menjadi ganas. Sejujurnya, Xiao Jin jarang memiliki ekspresi galak seperti itu. Terlihat persahabatan antara dirinya dan Bai Lier masih sangat dalam. Monyet, jangan berpikir membabi buta. Meskipun saudari Lier telah menghilang begitu lama, sesuatu mungkin tidak terjadi padanya. Shenlong kecil memutar matanya ke arah Xiao Jin dan berkata, "Jangan selalu seperti ini." Xiao Jin tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Wu Yun hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya, mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikan mereka berdua. Lalu dia mengangguk setuju. "Saudaraku, di mana kamu akan menemukan Suster Lier dulu?" Xiao Jin bertanya ketika mereka bertiga bersiap untuk berangkat. "Ayo pergi ke alam iblis dulu. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, Lier pasti akan berada di alam iblis selama dia naik. Tapi sebelumnya, aku menyebabkan masalah yang menggemparkan dunia di alam iblis dan semua orang mengetahuinya itu, tapi dia tidak datang ke Jin Huang istana sedang mencariku, ini." Pada titik ini, Wu Yun tidak melanjutkan. Karena dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa hampir mustahil bagi Bai Lier, binatang iblis, untuk tidak pergi ke dunia iblis setelah naik. Atau haruskah dia menceritakan tebakannya sebelumnya bahwa sesuatu telah terjadi pada Bai Lier sebelum dia menjadi terkenal di dunia iblis? "Saudaraku, ayo pergi ke dunia iblis dulu. Jangan khawatir, dengan reputasi kita saat ini di dunia iblis, selama saudari Lier muncul di dunia iblis, kita pasti akan segera menemukan petunjuknya." Mungkin dia melihat alasan di balik keraguan-raguan Wu Yun untuk berbicara. Kekhawatiran. Naga kecil itu mencerahkan Wu Yundao. Namun, hal ini tidak berlebihan. Jangan menyebut keduanya untuk saat ini, tapi ketenaran Wu Yun sudah pasti cukup untuk mengejutkan seluruh dunia iblis. Terakhir kali, meskipun badai melanda seluruh dunia iblis,
Ada lonceng dewa perang dan dewa penciptaan yang harus dibawa. Tapi Wu Yun selalu terlibat. Ditambah dengan kekuatan Wu Yun saat ini, siapa yang berani tidak menghormatinya? Siapa yang tidak takut dengan 3 poin ketika mendengar namanya? Bahkan jika kamu tidak takut padanya, bukankah kamu masih takut dengan dewa perang dan lonceng penciptaan ilahi di belakangnya? Ya, setelah beberapa saat, Wu Yun mengangguk pelan. Segera, ketiganya terbang ke udara dalam sekejap. Itu berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan lembah dan menuju ke kejauhan. Bab 2133 Tunggu aku selama 3 hari. Tidak jauh setelah meninggalkan lembah, Wu Yun menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan luar angkasa melonjak. Segera, terowongan luar angkasa menuju dunia iblis terbentuk. Harus dikatakan bahwa ini juga merupakan terowongan luar angkasa melintasi pesawat. Wu Yun saat ini tidak lagi berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Dalam waktu sesingkat itu, kemajuan Wu Yun dalam kekuatan luar angkasa bisa dikatakan pesat. Namun kini hanya sebatas penggunaannya saja. Masih belum mungkin menggunakan kekuatan luar angkasa sebagai kekuatan serangan untuk melukai orang. Dengan adanya terowongan luar angkasa, perjalanan mereka dari dunia peri ke dunia iblis menjadi sangat singkat. Setelah beberapa ratus napas, di atas pegunungan tak dikenal di suatu tempat di dunia iblis, ruang angkasa terdistorsi dengan hebat. Dari ruang yang terpelintir, sebuah lorong muncul, dan di dalam lorong itu, 3 sosok terbang keluar. Itu Wu Yun dan yang lainnya. Dalam perjalanan ke sini, mereka bertiga sudah mendiskusikan rencana umum. Meski awalnya mereka mengira ketenaran mereka bisa membuat takut banyak orang. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, jika mereka benar-benar bertanya secara langsung, mereka mungkin tidak dapat menemukan apapun. Saya ingin bertanya, berapa banyak kaisar yang secara pribadi memimpin pasukan untuk menaklukkan negara yang mampu menyaksikan penderitaan dunia dengan mata kepala sendiri? Apa yang mereka lihat sudah diatur. Oleh karena itu, mungkin lebih baik menanyakan dan menyelidikinya di tangan orang lain. Dan tangan orang lain ini secara alami tidak lain adalah Istana Phoenix Emas. Bagaimanapun, Wu Yun mungkin tidak mempercayai kekuatan lain, tapi dia pasti bisa mempercayai Istana Phoenix Emas. Lagi pula kalau memang ingin menyelidikinya harus dimulai dari sumbernya. Dan di mana perhentian pertama untuk naik dari alam bawah, dan di mana sumber sebenarnya. Istana Golden Phoenix secara alami akan memahami segala sesuatunya lebih baik daripada mereka. Sekarang mereka memiliki rencana seperti itu. Wu Yun dan mereka bertiga segera terbang ke langit menuju Istana Phoenix Emas. Ketika mereka tiba di Istana Golden Phoenix, mereka tidak mengganggu siapapun. Sebaliknya, ia langsung menemukan pemilik istana, Jin Molly. Saya harus mengatakan itu saat Jin Molly melihat mereka bertiga. Itu sangat mengejutkan saya. Pertama, karena Jin Molly tidak pernah menyangka Wu Yun dan yang lainnya akan kembali dan muncul di hadapannya dengan cara yang tidak terduga. Kedua, juga karena kultivasi Wu Yun. Berapa tingkat kultivasi Wu Yun cair ketika dia meninggalkan dunia iblis? Tanpa diduga, hanya dalam waktu singkat, Wu Yun telah mencapai tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Bakat ini harus membuatnya kagum dan mendesah dengan emosi. Namun, kejutan datang sebagai kejutan. Jin Molly juga merupakan bos super kuat di dunia iblis. Kemampuan mengamati kata dan warna secara alami sangat kuat. Segera, menjadi jelas bahwa Wu Yun dan yang lainnya jelas tidak ada di sini untuk bersenang-senang. Sebab ada sesuatu yang tersembunyi di mata mereka bertiga. Setelah jeda, dia bertanya, Wu Yun, apakah kamu baik-baik saja? Ya, Wu Yun tidak sopan. Dia mengangguk dan berkata, Tuan Istana, saya tidak ingin mengganggu Anda, tetapi ada sesuatu yang saya benar-benar membutuhkan bantuan. Dari Master Sekte, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengganggu Anda. Dalam hal Anda kebaikan padaku, Istana Phoenix Emas, apalagi membantu, kamu bahkan jika kamu memintaku untuk membawa Istana Phoenix Emas untuk bertarung, aku tidak akan mengabaikannya, katakan padaku, ada apa? Kata Jin Molly, Tuan Istana, kata-katamu serius. Wu Yun melambaikan tangannya, lalu mengangkat tangannya lagi dan berkata, Tuan Istana, seperti ini,
Wu Yun menceritakan kisah tentang Bai Lier dengan sederhana dan ringkas. Di saat yang sama, dia juga mendiskusikan rencananya dengan Jin Moli. Tentu saja, saya juga menanyakan pendapat Jin Moli tentang bagaimana melanjutkan dan pergi ke Bai Lier. Mengenai hal ini, ekspresi Jin Moli juga berangsur-angsur berkerut. Dari kata-katanya, dia bisa menilai persahabatan Wu Yun dengan wanita bernama Bai Lier ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang tidak bisa dia sampaikan banyak. Namun nyatanya, setelah mendengar Wu Yun menceritakan apa yang terjadi, idenya hampir sama dengan dugaan Wu Yun sebelumnya. Dia tidak berpikir kemungkinan besar Bai Lier masih hidup sekarang. Lagi pula, di seluruh dunia iblis, monster dan monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari berbagai benua fana di dunia bawah setiap tahun. Namun, banyak orang meninggal di dunia iblis setiap tahun. Terutama mereka yang baru naik dan relatif lemah. Tanpa kemampuan apapun, saya benar-benar tidak yakin bisa bertahan. Tentu saja ini hanya dugaan Jin Moli. Itu bukan sesuatu yang sudah dikonfirmasi, jadi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Wu Yun. Namun, dia juga membuat janji seperti itu kepada Wu Yun. Wu Yun, jangan khawatir. Meskipun dunia iblis itu besar, para penguasa biasanya berkumpul di 6 tempat. Beri aku 3 hari, dan aku akan mengirim orang ke 6 tempat ini untuk mencari tahu apakah ada sesuatu tentang gadis kamu disebutkan. Petunjuk. Namun, jika memungkinkan, selain namanya, jika Anda dapat memberi saya lebih banyak informasi tentang gadis bernama Bai Lier, kemungkinan menemukan petunjuk secara alami akan lebih besar. Terima kasih, istana menguasai. Wu Yun pertama-tama mengucapkan terima kasih. Kemudian dia memikirkannya dan berkata, cantik dan menawan. Dia adalah iblis rubah dengan kulit yang sangat putih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya menggambarkan ciri fisik Bai Lier. Baiklah, kalian tinggal di istana Phoenix Emas selama 3 hari dan tunggu aku selama 3 hari. Setelah 3 hari, selama gadis bernama Bai Lier ini muncul di salah satu dari 6 tempat ini, dan waktunya adalah tidak terlalu lama. Kalau sudah lama sekali, saya jamin bisa menyampaikan berita yang ingin Anda ketahui. Jin Moli berkata dengan tegas. Segera, dia menjauh dari sini. Tentu saja, Wu Yun dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan tenang di istana Phoenix Emas untuk mengetahui hasilnya dalam 3 hari. Tentu saja, mereka tentu berharap kabar kembalinya Jin Moli cukup membuat mereka bahagia dan bersemangat. Alih-alih. Bab 2134 Berita tentang Bai Lier. Tidak peduli siapa mereka bertiga tidak ingin mendengar kabar buruk apapun tentang Bai Lier. Tapi bagaimanapun juga, mereka hanya bisa menunggu. Sebelum Jin Moli menyampaikan kembali beritanya, ide apapun hanya bisa ditebak. Dalam 3 hari, bagi kultivator seperti Wu Yun dan lainnya, jika dalam keadaan normal, itu hanya bisa dianggap sekilas. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mereka, jumlah tahun mereka dapat bertahan hidup adalah ribuan, puluhan ribu, atau bahkan puluhan ribu tahun. Dibandingkan hanya 3 hari, memang tidak ada yang perlu disebutkan. Namun, untuk 3 orang yang mengkhawatirkan keselamatan Bai Lier saat ini. Tapi ada perasaan seperti kesemutan, dan hari-hari terasa seperti bertahun-tahun. Saya tidak punya niat untuk berlatih dan saya gelisah. Akhirnya, 3 hari akhirnya berlalu. Dan Jin Moli tidak mengingkari janjinya. 3 hari kemudian, dia tiba di kamar tempat tinggal Wu Yun dan mereka bertiga sesegera mungkin. Tuan Istana, bagaimana kabarnya? Melihat Jin Moli, Wu Yun segera bergegas maju dan bertanya. Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga mengikuti Wu Yun, memandang Jin Moli dengan gugup. Namun, tak lama kemudian, ekspresi ketiga orang itu perlahan menjadi gelap. Bukan karena Jin Moli mengatakan apapun. Sebaliknya, Jin Moli lah yang tidak mengatakan apapun. Ekspresi Jin Moli lah yang memberi mereka firasat yang sangat tidak nyaman. Sebab, saat Wu Yun bertanya, tidak ada senyuman di wajah Jin Moli. Sebaliknya, ada sedikit ketidakberdayaan. Tuan Istana, berhentilah bersikap terlalu tertutup dan tolong beritahu saya semuanya segera. Ini tentang keselamatan Bai Lier. Wu Yun tidak bisa menahan napas lagi.
Melihat Jin Molly tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia menekan. Wu Yun, jangan terlalu gugup. Jin Molly melihat ekspresi cemas dan gugup di wajah Wu Yun, tersenyum dan menepuk bahu Wu Yun, lalu berkata. Sejujurnya, aku memang mengirim seseorang untuk menanyakan tentang gadis yang kamu cari, tapi... Pada titik ini, Jin Molly terdiam lagi. Wu Yun dan mereka bertiga sangat cemas hingga mereka hampir melompat. Xiao Jin mau tidak mau berkata, "Oh, Tuan Istana, tolong, beritahu aku secepatnya. Dia telah ditangkap." Siapa? Saat kata-kata Jin Molly jatuh, wajah Wu Yun tiba-tiba berubah sedingin es. Gelombang niat membunuh yang dingin melanda. Meskipun dia hanya mengucapkan satu kata pendek, satu kata ini sepertinya telah menghabiskan semua niat membunuh di hatinya saat ini. Saat Wu Yun berbicara, Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga mengambil langkah maju pada saat yang bersamaan. Niat membunuh melonjak dengan liar, dan matanya berkilat karena amarah. Mereka berdua bertanya hampir bersamaan, "Tuan Istana, siapa yang menangkap Suster Lier?" Ini diselubungi oleh gelombang niat membunuh yang tiba-tiba dari mereka bertiga, bahkan Jin Molly pun merasa merinding di tulang punggungnya. Bagaimanapun, meskipun budidayanya kuat, belum lagi dibandingkan dengan Wu Yun, bahkan Xiao Jin, yang paling lemah di antara ketiganya, masih kalah. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak takut dengan gelombang niat membunuh yang tiba-tiba dari mereka bertiga? Tapi di saat yang sama, mengetahui bahwa tidak satupun dari ketiga orang itu yang mengincarku, keterkejutan semacam ini hanya bersifat sementara. Setelah dia sadar, Jin Molly menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya dan berkata, "Jangan khawatir, ceritanya panjang, apakah kamu serius?" Setelah mendengar Jin Molly menceritakan keseluruhan ceritanya, niat membunuh di wajah Wu Yun dan tiga lainnya akhirnya perlahan memudar. Namun kekhawatiran terhadap Bai Lier tidak berkurang sama sekali. Karena itulah yang dikatakan Jin Molly. Bai Lier ditangkap bukan karena dia menyinggung siapapun, juga bukan karena seseorang ingin membunuhnya. Saat itu, setelah Bai Lier naik, dia datang ke dunia iblis. Setelah kenaikannya, dia dengan cepat menemukan kekuatan sekte. Ini adalah kekuatan sekte yang relatif tersembunyi. Itu disebut sekte setan rubah. Mendengarkan namanya, Anda bisa tahu mengapa kekuatan penyendiri seperti itu ditemukan oleh Bai Lier yang baru saja naik dan bergabung dengannya. Sebab, ia sendiri berasal dari klan iblis rubah. Mereka dapat dianggap sebagai klan Bai Lier sendiri di dunia peri dan dunia iblis, dan mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Akan ada beberapa hubungan di antara mereka yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Setelah bergabung dengan sekte setan rubah, mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan penampilannya yang luar biasa, segalanya berjalan lancar bagi Bai Lier. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Sekitar setengah tahun kemudian, karena beberapa alasan khusus, kultivasi fisik Bai Lier, dan bahkan kesadaran jiwanya, mengalami perubahan yang tidak terduga. Itu juga karena setelah perubahan ini, keseluruhan pribadi Bai Lier berubah. Dia tidak dapat dikendalikan dan sering kali memasuki keadaan hampir gila. Dan keadaan ini juga menjadi alasan utama penangkapan Bai Lier. Bisa juga dikatakan dia tidak ditangkap, melainkan dipenjara dengan niat baik. Bagaimanapun juga, Bai Lier dalam keadaan seperti itu terlalu berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah menceritakan keseluruhan ceritanya, Jin Molly menambahkan kalimat lain. "Wu Yun, aku menghabiskan banyak usaha untuk mencari tahu hal-hal ini. Aku tidak akan memberitahumu proses spesifiknya. Namun, karena kekuatan sekte setan rubah terlalu tersembunyi, jadi, bahkan aku pun tidak bisa yakin akan keaslian berita ini. Tentu saja, Anda tidak perlu mempertanyakan keandalan sumber saya. Begini saja, saya memperlakukan orang yang memberi saya berita ini bahkan jika pemahamannya tidak sepenuhnya benar. Setidaknya lebih dari 60% benar." Jadi, Jin Molly tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata selanjutnya, karena dia merasa tidak ada gunanya lagi. Wu Yun dan tiga lainnya terdiam setelah mendengar keseluruhan cerita. Suasana hati mereka saat ini bisa dibilang sangat rumit. Dia merasa lega, tapi juga lebih khawatir. Tentu saja,
dia juga penuh dengan keraguan dan keinginan untuk menemukan Bailier sesegera mungkin. Bab 2135 tunggu 3 hari lagi. Dia menghela nafas lega karena, setidaknya menilai dari berita ini, Bailier tidak terluka. Jika tidak ada yang lain, dia masih hidup. Khawatir karena perubahan mendadak, Wu Yun bahkan tidak pernah memikirkan hal ini. Karena saat berada di benua hutan belantara, Bailier selalu normal tanpa tanda apapun. Dengan kata lain, jika Bai Ling dan Lin Zihan, dua wanita yang memiliki tubuh suci kuno, setelah naik, dapat dimengerti bahwa karena beberapa alasan, perubahan seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, tubuh suci kuno memiliki terlalu banyak hal yang tidak dapat dikendalikan. Namun perubahan pada Bailier seperti itu benar-benar membuat Wu Yun sedikit tidak bisa dimengerti dan penuh keraguan. Hal lainnya adalah menjadi cemas. Menurut Jin Moli, sekte iblis rubah ini adalah kekuatan tersembunyi. Alasan mengapa disebut dunia tersembunyi adalah karena kekuatan-kekuatan ini umumnya tidak keluar untuk menghubungi dunia luar. Sulit juga bagi orang-orang di luar untuk menghubungi atau bahkan menemukan kekuatan-kekuatan ini. Meskipun demikian, saat ini tidak menjadi masalah seberapa akurat berita tersebut. Bahkan jika Wu Yun hanya ingin menemukan sekte iblis rubah ini, itu akan sangat sulit. Mungkin, dia melihat apa yang dipikirkan Wu Yun. Jin Moli menepuk bahu Wu Yun lagi dan berkata, "Wu Yun, sekarang, kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Tujuan pertama kita sekarang adalah menemukan gerbang setan rubah. Adapun untuk menemukan gerbang setan rubah Anda harus menyerahkan tugas itu kepada saya. Anda terlalu terkenal di dunia iblis. Begitu Anda secara terbuka mencari sekte iblis rubah, mungkin akan sulit untuk melakukannya. Setan rubah, bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka masih bisa tidak mengubah sifat mereka. Mereka terlalu berhati-hati, begitu Anda mencarinya secara terbuka, saya khawatir mereka akan bersembunyi lebih dalam." Ya, Wu Yun mengertakkan gigi dan mengangguk. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya, dia bahkan ingin pergi keluar untuk mencari sekte setan rubah dan Bailier secara langsung. Namun ia juga tahu bahwa perkataan Jin Moli memang masuk akal. Setelah merenung sejenak, Wu Yundao berkata, "Tuan Istana, jika Anda mencari sekte setan rubah, bisakah Anda memulai dengan orang yang Anda dengar? Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini." Jin Moli melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, serahkan. Berikan padaku, atau 3 hari. Setelah 3 hari, apapun hasilnya, aku akan memberimu jawaban. Tentu saja, aku akan mencoba milikku terbaik, jadi jangan terlalu khawatir, aku akan menanganinya." "Oke." Wu Yun mengangguk. Setelah beberapa saat, Jin Moli keluar dari kamar. "Saudaraku." Xiao Jin dan Xiao Shenlong memandang Wu Yun. Kecemasan di hati mereka tidak kalah dengan Wu Yun. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga tahu, terutama Shenlong kecil, bahwa Wu Yun pasti lebih cemas daripada mereka saat ini. Oleh karena itu, ketika kata-kata itu keluar dari bibirku, aku menelannya dengan keras. Xiao Jin ingin mengatakannya, tapi dihentikan oleh Xiao Shenlong. 3 hari berikutnya pasti akan menjadi 3 hari penderitaan yang luar biasa. Bahkan lebih menyiksa dibandingkan 3 hari sebelumnya. Hari-hari bagaikan tahun, dan tak terlukiskan. Setiap menit, setiap detik, rasanya jutaan tahun telah berlalu. Wu Yun duduk di kursi kayu, tidak bergerak, dengan mata yang dalam, menatap ke tempat yang sama bahkan tanpa berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi semua orang sepertinya tahu persis apa yang dia pikirkan. Meskipun Xiao Shenlong dan Xiao Jin sama-sama cemas, mereka tidak bergerak seperti Wu Yun. Kondisi mereka sudah lebih baik, namun penderitaan mereka masih sama. Akhirnya, 3 hari yang sangat menyiksa ini akhirnya berakhir. Dalam 3 hari terakhir, Wu Yun banyak berpikir. Selain rasa khawatir dan cemas, ada juga rasa menyalahkan diri sendiri. Dia akhirnya mengetahui mengapa dia berpikir bahwa Bailier, binatang iblis, tidak datang ke dunia iblis setelah naik. Mengapa Bailier, yang berada di dunia iblis, tidak datang menemuinya ketika dia menjadi terkenal dan terkenal di dunia iblis? Mengapa Bailier sepertinya telah menghilang sebelumnya, tanpa kabar sedikit pun? Semuanya seperti ini.
Pada saat yang sama, pemandangan kebersamaan dengan Bailier yang tak terhitung jumlahnya di benua Manghuang juga muncul di benaknya. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa berhutang terlalu banyak pada Bailier. Hutang semacam ini berbeda dengan Li Yanran, Bai Ling dan lainnya. Sebab, dibandingkan Li Yanran, Bai Ling dan lainnya, Wu Yun lebih sering membantu mereka. Selain tidak mampu memberi mereka persahabatan dan kehidupan yang relatif bahagia. Dalam hal lain, Wu Yun sebenarnya tidak berhutang apapun pada mereka. Tapi Bailier berbeda. Dibandingkan gadis lain, Bailier lebih sering membantu Wu Yun. Wu Yun, sebaliknya, tidak. Sebenarnya, dia seharusnya pergi mencari Bailier sejak lama, tetapi ada terlalu banyak ikatan lain pada saat itu yang mencegahnya melakukan hal itu. Jika hanya sebelumnya memikirkan hal ini, Wu Yun tidak terus memikirkannya. Hanya saja rasa bersalah dan hutang budi di hatiku mulai bermunculan di hatiku. Faktanya, jika berita ini benar dan Bailier benar-benar mempunyai masalah, bahkan jika dia menemukan Bailier lebih awal, apa yang akan berubah? Wu Yun telah berada dalam suasana hati ini selama 3 hari terakhir. Setelah 3 hari bekerja keras, Jin Moli akhirnya membuka pintu kamar mereka seperti yang diharapkan. Bagaimana? Wu Yun segera bergegas maju. Saat ini, semua emosinya terlihat jelas di wajahnya. Xiao Jin dan Xiao Shenlong secara alami berada di belakangnya, menatap Jin Moli dengan mata membara. Aku mendengarnya, tapi Jin Moli belum selesai berbicara. Wu Yun segera berkata, Tuan Istana, jangan ragu. Di mana lokasi yang kamu temukan, aku akan pergi sekarang. Dengarkan aku dulu. Jin Moli berkata dengan tenang. Oke. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Namun apa yang dikatakan Jin Moli selanjutnya membuat Wu Yun langsung membeku. Bahkan sedikit bingung. Karena yang dikatakan Jin Moli adalah Bab 2136 Keanehan Jin Moli. Pada saat ini, Jin Moli berkata ringan dengan semacam senyuman aneh di wajahnya. Sebenarnya, Wu Yun, yang ingin kukatakan padamu adalah apakah kamu menemukannya atau tidak, kamu tidak bisa pergi dari sini. Daripada memedulikan orang lain, kamu harus peduli pada dirimu sendiri. Tidak ada keraguan bahwa ketika kamu mendengar kalimat ini, saat dia berbicara, Wu Yun benar-benar bingung. Hal ini berlaku bahkan untuk Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Sebab, sejak awal mereka sangat mempercayai Jin Moli. Dapat dikatakan bahwa Jin Moli sama sekali tidak dianggap sebagai orang luar, bahkan Wu Yun yang telah mencapai kekuatannya saat ini masih memperlakukan Jin Moli sebagai seorang yang lebih tua. Namun, tidak ada yang menyangka Jin Moli akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan Istana Jin, apa maksudmu? Wu Yun bertanya dingin dengan wajah cemberut. Meskipun dia menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Jin Moli, dia masih tidak dapat mempercayainya dan tetap memanggilnya sebagai penguasa istana. Namun, ia menambahkan karakter emas di depan pemilik istana, yang membuktikan bahwa ia sudah sedikit waspada. Mata Xiao Jin dan Xiao Shenlong tiba-tiba menjadi dingin, menatap Jin Moli. Namun menghadapi sikap ketiga orang tersebut, Jin Moli tidak berubah sama sekali. Dia masih mempertahankan keadaan sebelumnya, sepertinya semua ini sudah diduga olehnya. Itu tidak menarik. Aku sudah menjelaskan kata-kataku dengan sangat jelas. Kata Jin Moli masih dingin dan acuh tak acuh. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak lagi siap untuk mengatakan apapun lagi dan sepertinya dia akan berbalik dan pergi. Berhenti. Wu Yun tiba-tiba berteriak, dan Xiao Jin serta Xiao Shenlong di belakangnya segera mengerti. Keduanya berkultivasi pada saat yang sama dan bergegas menuju Jin Moli. Namun, pemandangan aneh tiba-tiba terjadi di depan matanya. Awalnya, tingkat kultivasi Xiao Jin dan Xiao Shenlong lebih tinggi dari Jin Moli. Meski tidak banyak perbedaan antara Xiao Jin dan Jin Moli, namun Xiao Shenlong sudah pasti cukup untuk menghancurkan Jin Moli. Tapi ketika mereka berdua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka terbang menjauh. Jin Moli bahkan tidak bergerak apapun. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak terlihat melepaskannya. Tapi Xiao Jin dan Xiao Shenlong tertahan di udara karena kehabisan udara. Itu benar, hanya ditahan. Tanpa peringatan apapun, ditahan.
Keduanya bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Melihat ini, Wu Yun langsung kaget. Bahaya. Ini adalah pemikiran pertamanya. Pikiran kedua adalah orang ini jelas bukan Jin Moli, dan tempat mereka datang mungkin bukan istana Phoenix Emas. Memikirkan hal ini, Wu Yun langsung berteriak keras. Siapa kamu? Segera, dia juga menggunakan kultivasinya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bahkan cara membunuh dan pedang pembunuhan mengerikan yang telah menyatu dengan harta iblis muncul di saat yang sama, menebas dengan satu pedang ke arah punggung Jin Moli. Energi pedang yang menakutkan merobek ruang dan menyapu ke depan dengan keras. Pedang yang begitu kejam, bahkan makhluk di puncak alam kesengsaraan surgawi 99, tidak dapat menahan konfrontasi langsung. Terlebih lagi, Jin Moli lah yang tidak berdaya saat ini, saling berhadapan dari belakang. Dia melihat energi pedang ini menebas Jin Moli. Namun Jin Moli tidak mengelak atau mencoba melawan. Wu Yun mengira itu akan berhasil. Pada saat ini, dia bahkan menyesali apakah dia salah menebak. Orang ini memang Jin Moli, tetapi karena sesuatu. Pikiran Wu Yun tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dan dia sekali lagi bingung. Kali ini, dia benar-benar bodoh. Dia bahkan lebih tidak bisa dimengerti daripada saat dia melihat Xiao Jin dan Xiao Shenlong ditahan di tempat sebelumnya. Sebab, dia melihat pedang yang dia tebas di depan matanya. Energi pedang yang hampir tidak dapat ditahan oleh siapapun di seluruh alam abadi sebenarnya diperlakukan dengan sangat enteng oleh Jin Moli. Dia bahkan tidak berbalik, dia hanya memegangnya. Dengan kata lain, bukan karena dia menahan diri, tetapi pedang Wu Yun langsung menyerangnya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Tunggu sebentar lagi untuk trik boneka kecil itu. Saat itu, kamu akan tahu tentang apa semua ini. Setelah mengatakan ini, sosok Jin Moli menghilang begitu saja. Dia benar-benar menghilang begitu saja tanpa membuka pintu. Seperti hantu, diam dan diam. Saat dia meninggalkan ruangan, Xiao Jin dan Xiao Shenlong, yang terikat dan terpaku di udara, juga jatuh dari udara ke tanah dengan keras. Saudaraku, he. Shenlong kecil dan Wu Yun berada dalam kondisi yang sama, dengan wajah bingung dan ragu. Meskipun Xiao Jin juga tidak mengerti, dia selalu memiliki temperamen buruk dan diusir keluar. Namun, saat tangan Xiao Jin menyentuh pintu, ledakan. Dengan keras, Xiao Jin langsung terlempar kembali. Batas. Mata Wu Yun tiba-tiba berkilat dan dia berbisik. Kemudian dia melangkah maju secara langsung, tetapi dia tidak menyentuhnya langsung dengan tangannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menggunakan pedang pembunuh di tangannya untuk menyerang pintu. Hasilnya sekali lagi di luar dugaan Wu Yun. Dia bahkan tidak menyentuhnya dengan tangannya, hanya energi pedang. Dan kekuatan pantulan dari penghalang itu benar-benar dipantulkan kembali ke tubuhnya secara langsung melalui energi pedangnya. Bang! Kondisi Wu Yun tidak jauh lebih baik dari Xiao Jin. Dia langsung terlempar dan terjatuh ke tanah. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Xiao Jin dan Xiao Shenlong bergegas maju dan bertanya pada Wu Yun. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, mengatur napasnya sebentar, dan berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak apa-apa. Tapi saat ini, matanya terpaku dan tidak bergerak, menatap ke pintu. Sebuah firasat muncul di hatinya. Saya tidak tahu firasat apa ini. Sepertinya saya telah menemukan sesuatu, tetapi sepertinya saya juga belum menemukan apapun. Bab 2137 Dia bukan Jin Moli. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Wu Yun. Tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar bingung. Dampak dari semua ini terlalu besar baginya. Setelah jeda singkat, dia berjalan menuju pintu lagi. Teknik penetrasi murid juga telah diluncurkan. Meskipun teknik penetrasi mata saat ini tidak sesuai dengan tingkat kultivasinya, efek yang dihasilkannya tidak besar. Tapi bagaimanapun juga, ini jauh lebih kuat daripada yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menatap sebentar, dan tentu saja, samar-samar dia bisa melihat kekuatan yang samar namun sangat agung, menyelimuti pinggiran seluruh ruangan. Bukan hanya pintunya, tapi seluruh ruangan dikelilingi oleh penghalang. Selain itu, ini adalah penghalang yang sangat kuat. Wu Yun dikejutkan oleh energi pedang sebelumnya, dan menilai dari perasaan saat ini.
Penghalang seperti itu seharusnya tidak ada di alam abadi. Dengan kata lain, tidak mungkin menciptakan penghalang yang begitu kuat dengan kekuatan kultivator abadi. Dari sini, kita bisa memikirkan kekuatan mengerikan Jin Moli sebelumnya. Bahkan pukulan penuh Wu Yun tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Jin Moli ini mungkin bukan Jin Moli yang asli. Tapi jika dia bukan Jin Moli, lalu kemana perginya Jin Moli? Atau, mungkinkah, seperti dugaannya sebelumnya, tempat ini sebenarnya bukan istana Phoenix Emas. Sebenarnya, ini sama sekali bukan dunia iblis. Tapi terowongan luar angkasa yang dia buka sebelum datang ke sini jelas untuk dunia iblis. Di mana ini? Apa yang terjadi dengan semua ini? Segala macam pertanyaan masih melekat di hati Wu Yun, dan dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Saudaraku, kenapa kamu banyak berpikir? Jin Moli ini punya masalah. Ayo pergi, ayo cepat keluar dan membicarakannya. Suara Xiao Jin tiba-tiba terdengar dari belakang. Segera setelah itu, kekuatan kekerasan melanda. Xiao Jin langsung mengeluarkan tongkat pembawa surga, menyapukannya, dan menghancurkannya keluar. Tidak, setelah melihat ini, Wu Yun berteriak. Kemudian dia mengambil tindakan dengan tergesa-gesa, untungnya dia menetralisir serangan Xiao Jin tepat pada waktunya. Dan Xiao Shenlong juga langsung meraih Xiao Jin dari belakang. Wu Yun dengan cepat terbang ke depan Xiao Jin dan berkata, "Xiao Jin, jangan impulsif. Ada masalah di sini, aku tahu itu. Tetapi penghalang ini sangat kuat. Bahkan pedangku baru saja ditolak. Don, jangan impulsif. Bajingan itu, kami banyak membantunya, tapi dia benar-benar menjebak kami." Xiao Jin meraung marah. "Saudaraku, apa yang terjadi?" Shenlong kecil juga bertanya dengan suara yang dalam. "Xiao Jin, jangan marah dulu. Aku khawatir orang ini bukan Jin Moli." Wu Yun menepuk bahu Xiao Jin dan menyuruhnya untuk tenang dulu. Kemudian, dia melihat ke arah naga kecil itu dan berkata perlahan, "Kalian duduk dulu. Sekarang kita ingin keluar. Aku khawatir itu tidak mungkin. Aku lebih cemas daripada kalian berdua, tapi dalam situasi ini, menjadi cemas mungkin tidak ada gunanya. Saudaraku, kamu bilang dia bukan Jin Moli, tapi bukankah ini istana Phoenix Emas? Apa yang terjadi?" Xiao Jin bertanya lagi. Wu Yun melirik ke arah Xiao Jin, menarik napas dalam-dalam, berbalik, berjalan ke tempat tidur, duduk bersila, dan berkata, "Xiao Jin, Xiao Shenlong, jujur saja, apa yang terjadi? Aku juga sedikit bingung. Tapi, satu hal yang pasti, orang ini bukan Jin Moli, dan ini mungkin bukan istana Phoenix Emas, atau bahkan alam abadi lagi. Dan orang ini sebenarnya tidak ingin membunuh kita. Dia harus melakukannya untuk suatu tujuan. Tapi apa tujuannya? Aku masih belum bisa memahaminya. Tunggu sebentar, aku akan memilah pemikiranku tentang semuanya." Setelah mengatakan itu, Wu Yun perlahan menutup matanya. Dan Xiao Jin hendak menanyakan sesuatu lagi. Namun, Shenlong kecil menghentikannya tepat waktu. Dia berbisik di telinganya, "Monyet, jangan tanya, tunggu yang besar saudaraku. Coba pikirkan, setidaknya kita aman sekarang. Selain itu, menurutku apa yang dikatakan kakak laki-laki itu masuk akal. Orang itu mungkin sama sekali bukan penguasa istana emas. Tingkat kultivasi istana Master Jin mirip dengan Anda, tapi dia jelas tidak sebaik saya, apalagi dibandingkan dengan kakak laki-laki saya. Tapi kami bertiga sudah mengambil tindakan terhadapnya sebelumnya, tapi apa hasilnya? Kekuatan orang ini jauh di luar imajinasi kita. Bahkan pukulan telak sang kakak tidak bisa melukai lawannya sedikit pun. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, dia bukan dari negeri dongeng. Karena, di seluruh alam abadi, tidak ada yang bisa menahan pedang kakak dengan mudah, bahkan tuan kakak, dewa bela diri, pun tidak bisa. Jadi, kakak tertua bilang tempat ini mungkin bukan lagi negeri dongeng. Kemungkinannya juga sangat tinggi. Saya khawatir masalah ini jauh melampaui kerumitan yang dapat kita bayangkan. Ini bukan lagi hanya masalah istana Phoenix Emas, penguasa istana emas, dan saudari Lier. Setelah mendengar ini, meskipun Xiao Jin tidak terlalu mengerti, dia mengangguk. Dia memasukkan tongkat Babel ke dalam ring penyimpanan,
berjalan ke samping dan duduk, dan berhenti berbicara. Shenlong kecil menarik napas dalam-dalam dan juga perlahan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Adapun Wu Yun, pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia mulai memilah pemikiran tentang seluruh masalah. Dari saat dia meninggalkan dunia peri dan membangun terowongan luar angkasa, dia mulai menyelesaikannya dari awal hingga akhir. Seluk-beluk semuanya. Namun, tidak peduli apa yang Wu Yun pikirkan tentang masalah ini, dia tidak dapat memahaminya. Karena itu bukan lagi urusannya. Masalah ini terkait dengan Dewa Perang. Pada awalnya, Dewa Perang menentangnya, dia ragu dengan situasinya. Dia curiga ada seseorang yang menggunakan dia sebagai pion untuk membuat rencana besar. Dia melakukan wawancara dengan lonceng ilahi penciptaan larut malam dan ingin keluar dari situ. Agar tidak melibatkan Wu Yun, dia tidak memberitahu Wu Yun tentang seluruh masalah. Yun. Tapi sekarang tampaknya konsekuensinya mungkin terkait dengan rencana awal Wu Shen. Wu Shen rencana awal untuk menjauhkan Wu Yun dari masalah ini mungkin akan sia-sia. Bab 2138 tebak. Adapun Wu Yun. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Sekarang, dia dapat menyimpulkan bahwa ini jelas bukan istana Golden Phoenix. Dan orang itu pastinya bukan Jin Moli. Adapun kenapa bukan Jin Moli, tidak perlu dijelaskan. Lagi pula, Jin Moli tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan dengan pukulan penuhnya, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dan menyimpulkan bahwa ini bukanlah istana Golden Phoenix. Kecuali identitas Jin Moli. Lebih penting lagi, ini karena hal lain. Artinya, terowongan luar angkasa. Ya, pada saat itu, terowongan luar angkasa yang dibangun oleh Wu Yun memang mengarah ke dunia iblis. Tetapi ketika dia membawa Xiao Jin dan Xiao Shenlong melalui terowongan luar angkasa, dia merasa seolah-olah terowongan luar angkasa telah dirusak. Hanya karena perasaan itu tidak terlihat jelas pada saat itu. Lagi pula, dia sendiri belum sepenuhnya paham dengan terowongan luar angkasa. Oleh karena itu, dia mengira itu hanya ilusi dan tidak peduli. Tapi sekarang tampaknya ini bukan ilusi. Terowongan luar angkasa yang dibangunnya memang telah dirusak. Sekarang, dunia yang dia datangi mungkin bukanlah dunia iblis. Adapun alasannya, faktanya, Wu Yun tidak menyadarinya karena dia tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Tapi sekarang setelah saya pikirkan baik-baik, ada banyak kekurangan. Salah satunya adalah dunia iblis. Meskipun mereka sedang melewati kehampaan pada saat itu, jika itu normal, mereka masih bisa merasakan kehadiran orang-orang kuat di dunia iblis di bawah. Namun pada saat itu, mereka tidak merasakannya. Selain itu, setelah sampai di Golden Phoenix Palace, meski sengaja ingin menghindari orang lain di Istana Phoenix Emas, mereka langsung mendatangi Jin Moli. Namun, jika mereka normal, mereka akan dapat mendeteksi aura kultivator lain di Istana Golden Phoenix. Sekali lagi, mereka tidak menyadarinya. Dari poin-poin ini, secara kasar kita dapat menyimpulkan bahwa ini bukanlah dunia iblis. Alasan kesalahannya bukan karena Wu Yun dan 3 orang lainnya bodoh. Ini adalah sifat manusia. Pertama, mereka tidak mengira ada orang yang mampu melakukan sesuatu sebesar itu. Dia secara paksa menciptakan dunia yang mirip dengan dunia iblis untuk memikat mereka ke sini. Kedua, Wu Yun percaya bahwa meskipun makhluk seperti itu memang ada, dia ingin melakukan hal seperti itu. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Mampu membangun dunia sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang tersebut telah melampaui alam abadi, bahkan melampaui alam ketuhanan. Dalam hal ini, jika ingin mengabadikan ketiganya, mudah bukan? Karena itu, Wu Yun tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang tampaknya hal itu benar-benar terjadi. Itu karena ada makhluk yang begitu kuat dan menakutkan sehingga mereka melakukan sesuatu yang menurut Wu Yun tidak akan pernah terjadi. Kenapa melakukan ini? Kenapa mengganggu? Mengapa tidak menangkap mereka bertiga saja? Mengapa mereka bertiga disegel di sini, tidak diperbolehkan keluar, dan tidak dibunuh? Dan kenapa, ketika mereka tiba di Istana Golden Phoenix, pria itu tidak hanya memasang penghalang untuk menghalangi mereka,
tapi berpura-pura mengatakan sesuatu untuk membantu mereka menemukan Bailier. Butuh 3 hari, dan 3 hari lagi, untuk melakukan ini. Semua ini dipenuhi dengan terlalu banyak pertanyaan. Dan ini adalah sesuatu yang Wu Yun tidak akan pernah bisa pahami sebelum kebenarannya terungkap. Pada saat yang sama, Wu Yun juga memikirkan Bailier. Sekarang, dia tidak tahu apakah dia harus khawatir, lega, atau punya ide lain. Bailier hilang, ini fakta. Tapi tidak ada yang tahu apakah sesuatu telah terjadi. Sebelumnya, dia mengira berita yang disampaikan Jin Moli kepadanya adalah akurat. Namun kini sepertinya kabar tersebut kemungkinan hanya rekayasa belaka. Tentu saja, dia masih belum tahu bagaimana situasi Bailier. Dan mustahil baginya untuk mencarinya, setidaknya, tidak dalam jangka waktu berikutnya. Diblokir di sini, selama orang itu tidak mengangkat penghalang tersebut, mereka mungkin akan terjebak di sini selamanya. Sakit kepala yang membelah. Memikirkan semua ini dalam pikirannya, Wu Yun merasa kepalanya akan meledak. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Saya bahkan tidak mengerti mengapa masalah ini terjadi. Dan kini pertanyaan terbesar muncul di benak Wu Yun. Itu bukanlah pertanyaan yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan adalah mengapa orang seperti ini mengincarnya. Tidak peduli betapa berbakatnya aku tidak bisa sekuat ini, kan? Bahkan makhluk-makhluk yang mungkin telah melampaui alam dewa dan berasal dari alam suci sedang mengincarku. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk membuat suara sambil berpikir. Dan kedua alisnya dirapatkan menjadi satu garis. Ada apa, saudaraku? Melihat Wu Yun mengeluarkan suara, Xiao Jin dan Xiao Shenlong bergegas maju dan bertanya. Wu Yun dikejutkan oleh mereka berdua. Setelah menenangkan diri, dia menceritakan kepada mereka berdua semua keraguan yang baru saja muncul di benak mereka, termasuk kemungkinan terowongan luar angkasa telah diubah secara paksa. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Jin dan Xiao Shenlong tiba-tiba menjadi tegang. Tidak bisa dikatakan takut, karena mereka tidak merasa takut. Tapi saya selalu merasa sedikit takut. Lagi pula, melihat ke belakang sekarang, orang itu memang mengerikan. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda dapat membunuh mereka hanya dengan mengangkat tangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, saudaraku? Setelah merenung sejenak, naga kecil itu bertanya. Saya tidak tahu. Wu Yun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia perlahan berkata. Bab 2139 Alam Bintang Surgawi. Sekarang, aku khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu, karena dia tidak membunuh kita, dia pasti punya alasannya sendiri, jadi dia mungkin tidak akan membunuh kita. Jika tebakanku benar, dia seharusnya melakukannya. Jadilah gunakan kami sebagai kartu truf untuk mencapai beberapa tujuannya. Mencapai beberapa tujuannya. Setelah Wu Yun selesai berbicara, Xiao Jin setuju. Mungkinkah dia? Shenlong kecil sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Wu Yun juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Shenlong kecil. Meskipun dia tidak menyebutkan nama siapapun, Wu Yun sudah menebak siapa yang dibicarakan oleh Shenlong kecil. Siapa? Kenapa kamu diam? Siapa kamu? Hanya Xiao Jin yang tidak mengerti apa yang dikatakan Shenlong kecil itu. Namun, pada saat ini, Wu Yun dan Xiao Shenlong saling memandang dengan mata ngeri, dan mereka tidak menjawab Xiao Jin. Hal ini membuat Xiao Jin cemas. Siapa? Kalian beritahu aku. Tuan kakak laki-laki, Dewa Perang. Shenlong kecil menjelaskan perlahan. Lord Martial God, bukan. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Lord Martial God? Tapi terakhir kali kita bertarung di Xianwu Tiangong, Lord Martial God belum. Xiao Jin penuh dengan kejutan. Saya selalu memiliki keraguan tentang kematian guru sebelumnya. Dengan kekuatan guru, bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Selain itu, Long Tian juga mengatakan hal serupa pada saat itu. Orang yang dia bunuh bukanlah saya. Tuannya sendiri. Hanya saja aku tidak memperhatikan pada awalnya. Tapi sekarang, aku yakin tuannya belum mati, dia pasti belum mati. Orang yang mati di awal pastilah tiruan tuannya. Wu Yun menjelaskan.
Tidak mati. Xiao Jin berkata dengan heran, lalu kemana dia pergi? Ini adalah kunci masalahnya. Wu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Jika semuanya benar-benar seperti ini, maka kupikir, mungkin, aku sudah memiliki beberapa petunjuk, tapi aku belum bisa menghubungkannya. Xiao Jin dan Xiao Shenlong menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Pikiran Wu Yun sekali lagi memasuki kekacauan sepanci bubur. Memang benar, dia mungkin sudah memikirkan beberapa ide. Namun, semakin aku memikirkannya, aku semakin bingung. Nyatanya, ide mereka memang sudah mulai mendekat. Hanya saja ada beberapa hal yang pada awalnya tidak mereka ketahui, sehingga mereka tidak dapat memahaminya sekarang. Saat ini, di bagian lain dunia tempat Wu Yun dan mereka bertiga diblokir. Ini adalah puncak raksasa yang menjulang tinggi hingga ke awan. Terdapat 3 tonjolan di bagian atas puncaknya yang berbentuk seperti tanduk, tajam dan mendominasi. Dan di atas 3 batu besar bertanduk ini, ada 3 orang yang berdiri masing-masing. Dewa Perang, lonceng penciptaan ilahi, dan pria berjubah hitam. Ketiganya ada di sini. Jubah hitam, apakah ada solusinya? Tanya God of War. Anda tidak dapat melihat ekspresi pria berjubah hitam, tetapi Anda dapat melihat sedikit ketidakberdayaan di matanya. Begitu pula dengan pria berjubah hitam yang tidak berbicara. Dia tidak menjawab pertanyaan Dewa Perang. Di tempat lain, Dewa Pencipta Zong berkata, Dewa Perang, ini adalah berkah, bukan bencana, tapi bencana tidak bisa dihindari. Sepertinya kamu tidak bisa menyingkirkan orang-orang itu. Meskipun kamu mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Wu Yun dan yang lainnya, mereka tetap menemukan Wu Yun. Dewa Perang menarik napas dalam-dalam. Dan memandang Dewa Pencipta. Melirik kejam. Tanpa bicara, matanya perlahan tertuju pada pria berjubah hitam itu lagi. Jubah hitam, kamu, berhenti bicara. Kali ini, sebelum Dewa Bela Diri selesai berbicara, pria berjubah hitam menyela. Wu Lingtian, jika ini masalah di domain dewa, demi persahabatan kita, aku bisa membantumu. Tetapi masalah ini telah melampaui cakupan domain dewa. Saya tidak bisa menyelesaikannya, dan saya menang, jangan ikut campur. Begitu aku turun tangan, jika mereka mengetahuinya, aku takut. Pria berjubah hitam itu tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maksud dari kata-katanya sudah sangat jelas. Dia takut pada orang-orang itu. Dia, yang bahkan tidak takut pada apa yang disebut alam ilahi dan surga, sebenarnya takut pada orang-orang ini sekarang. Itu cukup untuk menunjukkan betapa buruknya asal-usul orang-orang ini. Siapa mereka? God of War tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu. Sekalipun aku tahu, aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa mereka berasal dari alam suci dan ingin kamu melakukan sesuatu untuk mereka, dan hanya kamu yang bisa melakukannya, jadi mereka akan melakukannya. Gunakan berbagai cara untuk mengintimidasimu, daripada memaksamu secara langsung. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang. Sebenarnya, bahkan kelahiran kembalimu setelah dijebak 10.000 tahun yang lalu mungkin adalah bagian dari rencana mereka. Melihat ke belakang sekarang, bukankah menurutmu orang-orang yang menjebakmu di awal adalah orang-orang yang paling kamu percayai dan yang kamu pikir akan melakukannya? Paling kecil kemungkinannya untuk melakukan kesalahan. Apakah kamu bawahan yang tidak setia? Setelah mendengar ini, Dewa Perang mengerutkan kening dalam-dalam. Bukannya dia tidak memikirkan hal-hal ini, tetapi banyak hal telah berlalu dan tidak ada bedanya untuk memikirkannya lagi. Dia tidak mau memikirkannya. Sekarang yang terpenting adalah menyelesaikan masalah tersebut. Hei Pao, terima kasih sudah datang memberitahuku, silakan pergi. Setelah beberapa saat, Dewa Perang berkata dengan tenang. Yah, hati-hati. Pria berjubah hitam itu mengangguk, berbalik dan pergi. Namun Dewa Perang tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar, jubah hitam, bagaimana mereka tahu bahwa aku belum mati dan aku ada di sini? Tidak ada yang tahu tentang urusanku kecuali kamu dan Zaifang. Pria berjubah hitam itu perlahan berbalik dan berkata dengan tenang, jangan tanya saya. Jika saya ingin menyakiti Anda akan mati berkali-kali. Kemudian dia berkata, alasan mengapa nafas tidak dapat dirasakan oleh kultivator luar ketika memasuki alam bintang surgawi adalah karena keberadaannya.
dari leluhur suci bintang surgawi. Namun, dalam ribuan tahun terakhir, leluhur suci Tianhong sudah lama tidak muncul. Tanpa dukungannya, tentu saja, penghalang yang mengisolasi semua napas secara bertahap memudar. Selain itu, kamu memalsukan kematianmu dengan klon. Tidak apa-apa. Untuk menipu murid bodohmu. Tidakkah menurutmu konyol jika kamu ingin menipu orang-orang itu? Setelah mengatakan itu, aku melihat bayangan hitam di langit. Pria berjubah hitam telah menghilang. Dewa bela diri, apakah mereka sudah memberimu ultimatum? Setelah pria berjubah hitam itu pergi, Dewa Pencipta bertanya. Dewa Perang mengerutkan kening, wajahnya terlihat sangat jelek. Bab 2140 Pesona Formasi. Beberapa hari yang lalu, jubah hitam memberitahuku bahwa mereka menggunakan cara khusus untuk memikat Wu Yun ke alam bintang. Jadi, beberapa hari yang lalu, saya kira mereka sudah tahu bahwa saya berada di alam bintang. Mengerti. Tetapi yang mengejutkan saya adalah mereka benar-benar mengirimi saya pesan beberapa hari kemudian, mengatakan bahwa Wu Yun ada di tangan mereka. Saya pikir mereka pasti telah melakukan sesuatu yang istimewa dalam beberapa hari terakhir. Apapun yang Anda lakukan, selama saat aku pergi, aku tidak akan bisa menyingkirkanmu lagi. Dewa bela diri berkata perlahan. Alis Divine Bell of Creation juga berkerut dalam. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit untuk menangkap Wu Yun dan anak-anak nakal lainnya, atau dengan kata lain, menangkapmu. Tetapi butuh waktu lama untuk melakukan ini. Tampaknya, masalah ini tidak sederhana. Takut, ini bukan hanya tentang menangkapmu, sesederhana itu. Ya, Dewa Perang mengangguk, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, matanya dalam, dan dia terdiam. Setelah sekian lama, lonceng penciptaan ilahi perlahan bertanya, lalu apa rencanamu sekarang? Rencana? God of War bertanya. Lalu berkata, rencana apa yang bisa kamu miliki? Dalam menghadapi kekuatan absolut, rencana apapun semuanya sia-sia. Saya pikir saya bisa menyingkirkan mereka ketika saya datang ke alam bintang, tetapi sepertinya saya terlalu meremehkan mereka. Kalau begitu, cari mereka. Kata Dewa Penciptaan Zong. Aku belum memikirkannya. God of War menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka tidak menyerang Wu Yun, itu membuktikan bahwa mereka hanya ingin menggunakan Wu Yun untuk mengancamku. Jubah hitam juga baru saja mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk diminta, dan itu perlu. Anda ingin saya mengangguk setuju. Jadi, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, mereka tidak akan melakukan apapun pada Wu Yun. Sekarang, mari kita pikirkan cara untuk melihat apakah kita bisa menyelamatkan Wu Yun dan yang lainnya, dan kemudian menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Tidak peduli siapa mereka, tidak peduli seberapa keras mereka memainkan permainan ini, atau bahkan posisi saya dalam hal ini permainan, itu tidak masalah bagiku. Tidak peduli apa yang mereka ingin aku lakukan. Gunakan aku tidak bisa dengan mudah berkompromi dengan cara ini. Bagaimana aku, Wuling Tian Yingji, bisa direduksi menjadi pion orang lain? Dalam hal ini, pertama-tama kamu pergi untuk menanyakan tentang situasi Wu Yun, tetapi kamu harus ingat bahwa apapun informasinya, jangan lakukan apapun. Kembalilah dan tunggu aku beberapa hari. Saat itu, aku akan punya cara untuk menyelamatkan Wu Yun dan yang lainnya. Jika itu tidak berhasil, gunakan aku sebagai gantinya. Setelah mengatakan itu, Dewa Perang terbang dan mendarat di bawah puncak gunung. Lonceng penciptaan ilahi melihat sosok Dewa Perang yang menghilang dan menghela nafas, dengan ekspresi rumit di wajahnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, lonceng penciptaan ilahi juga terbang menjauh dari tempat ini. Beberapa jam kemudian, di alam Tianxing, di kejauhan, ada tempat di mana Wu Yun dan mereka bertiga dilarang. Sebenarnya, ini adalah lembah biasa. Hanya saja ilusi yang diciptakan orang tersebut sebelum menggunakan formasi tersebut menipu indera visual Wu Yun dan ketiganya. Itu membuat mereka merasa seperti berada di dunia iblis dan istana Phoenix emas. Sebenarnya, ini hanyalah sebuah lembah biasa. Bahkan ruangan tempat mereka bertiga berada sebenarnya adalah ruang terbuka yang disegel oleh formasi. Melihat dari dalam, mereka bertiga serasa berada di sebuah ruangan.
Itu karena mereka berada dalam formasi ini. Namun jika dilihat dari ketinggian tidak terpengaruh oleh formasi tersebut, terlihat ketiganya berada di ruang terbuka. Dan apa yang mereka duduki dan berbaring adalah kursi dan tempat tidur yang diubah secara visual oleh ilusi formasi. Tubuh hanyalah sebuah batu. Saya harus mengatakan bahwa formasi ini sangat aneh. Adapun Jin Moli palsu, dia sedang duduk bersila di atas batu besar lain di lembah. Dia tampak tidak terburu-buru dan tenang. Sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Adapun lonceng penciptaan ilahi. Karena pria berjubah hitam sebelumnya telah memberitahu lonceng penciptaan ilahi dan dewa perang, Wu Yun, serta lokasi mereka. Oleh karena itu, lonceng penciptaan ilahi segera tiba tinggi di langit tempat Wu Yun dan yang lainnya berada. Namun, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati oleh lonceng penciptaan ilahi. Dia tidak berani mengungkapkan nafas sedikit pun, dan pada saat yang sama, dia tidak berani membuat fluktuasi sedikit pun pada aliran udara. Bagaimanapun, yang harus dia hadapi kali ini adalah keberadaan dari alam suci. Segera, lonceng penciptaan ilahi melihat keadaan Wu Yun dan mereka bertiga. Dengan pengetahuannya, dia secara alami dapat dengan cepat menilai mengapa Wu Yun dan yang lainnya seperti ini. Penghalang formasi. Ketiga bocah ini sebenarnya terjebak oleh penghalang formasi. Dewa pencipta Zong bergumam diam-diam. Namun, dia dengan cepat memulihkan pikirannya. Di saat yang sama, dia tidak berani melihat ke lembah untuk kedua kalinya. Sebab, barusan dari sudut matanya, dia melihat sekilas orang lain yang sedang duduk bersila di lembah. Sangat kuat, lonceng penciptaan ilahi berbisik secara diam-diam. Tadi, itu hanya sekilas. Atau bahkan apa yang dia lihat dengan sudut matanya, bukan orang yang melihatnya. Namun meski begitu, lonceng penciptaan ilahi masih terasa sedikit takut. Perasaan itu terlalu menakutkan, jauh melampaui apa yang bisa dia hadapi sekarang. Dengan statusnya, mungkin, pada puncaknya beberapa tahun yang lalu, dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan orang ini. Tapi sekarang, kekuatannya sudah sangat berkurang. Anda tidak bisa bertarung dengan orang seperti ini. Selain itu, Dewa Perang juga menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan sesuka hati. Yang diperlukan hanyalah mengetahui status Wu Yun dan menentukan lokasinya. Dewa Perang akan memikirkan sisanya. Jadi, untuk khawatir ketahuan, lonceng penciptaan ilahi tidak bertahan lama di sini. Semakin cepat Anda pergi, semakin baik. Namun, apakah kemunculan lonceng penciptaan ilahi benar-benar tidak ditemukan oleh orang itu?